Terdakwa Mario Dandi Satrio mengaku menyesal menganiaya Kristalino David Ozora. Dia mengaku tak berpikir jernih saat menganiaya David. Mario Dandi mengaku menyesal telah menganiaya David Ozora. Dia mengaku tidak menyangka perbuatannya berdampak besar. Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu, kenapa saya tidak berpikir sebelum saya melakukan itu, saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu, maksudnya dalam arti luar biasa itu menurut saya sangat di luar bayangan saya. Saya heran kenapa saya bisa sampai seperti itu gitu loh, kenapa pada saat itu saya tidak berpikir dua kali sebelum saya melakukan tindakan itu dan yang paling saya sesali ya kondisi yang dialami korban saat ini yang masih berusaha untuk pulih pada saat ini. Saat akan melakukan tendangan itu, Anda berpikir apa gitu loh terdakwa? Apakah ada di dalam benaknya ya, ini pukul nggak? Apa sih yang Anda pikirkan sehingga pada saat sebelum menendang, bisa dijelaskan apa yang terjadi di pikiran Anda? Saya ngebayangin gimana dia melakukan persetubuhan itu, gimana dia menarik-narik tangannya, bagaimana dia memancing gitu, mengajak, memohon-mohon dan memaksa, itu saya kebayang di situ. Dan yang bikin saya kesel, dia itu teman saya, dia baik sama saya sama sekali heran kenapa dia bisa melakukan itu di belakang saya. Tanggal 20 Januari dia bertemu saya seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi gitu. Dan saya saat saya tahu dan saya akhirnya dengar cerita langsung dari David, saya bingung, kok teman kayak gitu sih? Ya, itu tidak membenarkan juga apa yang saudara perbuat ya. Tapi itu yang terbersit di pikiran saudara ya. Itu yang ada di pikiran saya, terus menghantui saya pada saat itu. Apakah nggak ada pertimbangan, aduh nih saya pukul nanti saya masuk penjara atau apa gitu? Saya sudah nggak bisa berpikir jernih pada saat itu. Oke, sekarang dampaknya kita sudah lihat ya, saudara. Dampaknya sudah kita lihat. Kemarin juga ahli sudah menyampaikan bahwa ada kerusakan yang signifikan dan permanen gitu ya. Bagaimana saudara menyikapi kalau pada saat kejadian mungkin nggak bisa ya? Sekarang bagaimana? Apakah ada penyesalan atau apa? Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya nggak berpikir sebelum saya melakukan itu. Saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Maksudnya dalam arti itu luar biasa, itu menurut saya sangat di luar bayangan saya. Saya heran juga kenapa saya bisa sampai seperti itu gitu. Kenapa pada saat itu saya nggak berpikir berulang kali sebelum saya melakukan tindakan itu gitu. Dan yang paling saya sesali ya kondisi yang dialami korban saat ini, yang masih berusaha untuk. Pada saat dihubungi David minta turun, tidak turun-turun, kenapa saudara sempat marah-marah? Apa yang buat saudara marah? Nanti gue panggil Brimob kalau nggak mau turun tuh. Apa sih yang motivasi saudara untuk mengucapin tuh? Sengaja mengancam atau bagaimana? Marah lah, karena apa sih, saya turun doang itu di teras, udah enak lo ngobrol di situ loh, udah tinggal turun doang, harus udah kita ngobrol paling 15 menit selesai kan, nggak lama. Seperti itu tujuan saudara itu, jauh-jauh datang tapi dia nggak mau nemuin, itu yang buat saudara marah sehingga terucap kata-kata itu. Nah terus pada saat setelah bertemu, kan tadi awalnya mau menyerahkan kartu pelajarnya David, jadi nggak kartu pelajar itu diserahin? Jadi AG sih yang megang kartu pelajar. Ya kan kartu pelajarnya pegang sama AG. Yeah. Sedangkan setelah bertemu AG ini kan nggak berbicara langsung nggak dengan David? Berbicara AG-nya, itu saya nggak dengerin David. Nah, saudara lihat nggak AG ini menyerahkan kartu pelajar yang menjadi tujuan untuk bertemu dengan David? Ada nggak diserahkan? Saya nggak lihat. Sebentar, pertemuannya itu tujuannya AG ya, yang kartu pelajar. Tujuan saya mau ngobrol sama David. Jadi ada dua nih tujuannya nih. Oke, si AG ada kepentingan sendiri, saya ada kepentingan saya sendiri gitu. Kalau tujuan saudara untuk bertemu dengan David, tujuan AG untuk menyerahkan kartu pelajar. Iya. Kalau saudara jelaskan seperti itu, kenapa saudara menyuruh AG untuk sampai menjemput kartu pelajar ke rumah? Terus perginya bareng? Bisa saja, kan bisa AG pergi ngantar sendiri, nggak harus bersama saudara. Sekalian ketemu sama saya. Iya. Kan
akhirnya David mau bertemu kan karena akan penyerahan kartu pelajar miliknya dari AG kepada David, ya kan? Nah, terus saudara, pertanyaan saya tadi, dia serahkan nggak kartu pelajarnya? Saya sampai ke saat ini kartu pelajarnya nggak ketemu, tidak lihat. Saya tidak lihat.